Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan Sansibi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan teknik atau pengupasan secara tuntas dalam pembuatan pupuk organik. Sebelumnya, kemarin kita sudah membuat di part yang kemarin, kita sudah membuat mol mikroorganisme lokal, yang mana mikroorganisme lokal akan kita jadikan sebagai bakteri starter dalam pembuatan pupuk organik. Di part ini, di video kali ini, kita akan mempraktekkan pembuatan pembuatan pupuk organik dari daun dan batang. Kenapa dari daun dan batang? Begini saudara, di dalam tanaman kita mengenal yang namanya daun. Kayak di hutan tidak ada yang merawat, tidak ada yang memupuk, akan tetapi akan menjadi sangat subur. Karena apa? Daun ini akan menjadi pupuk setelah dia busuk di bawah pohon, akan terurai dan menjadi pupuk oleh tanaman itu sendiri. Daun akan menjadi daun. Daun ini akan kembali menjadi daun untuk nutrisi pertumbuhan daun. Batang akan kembali ke batang untuk pertumbuhan batangnya. Buah atau bunga akan kembali ke buah atau bunga itu sendiri. Maka di sini kita memakai pupuk daun dan batang yang akan kita pergunakan untuk pertumbuhan tanaman pada masa kecil hingga tanaman itu menjadi remaja. Adalah kita akan menyaring. Kemarin kita membuat pupuk, membuat molnya. Ini kita coba buka ya, kita buka. Nah, sudah habis gasnya, tinggal sedikit. Ini kita akan saring dulu. Kita saring. Ini kelanjutan dari hasil pembuatan mol kemarin. Setelah jadi seperti ini, kita akan saring, kita ambil airnya saja, ampasnya nanti kita ikutkan dalam pembuatan pupuk. Kita saring ya, dengan saringan ya. Oke, kita saring seperti ini. Ya, hasilnya sudah barang tentu akan seperti ini. Jadi ampasnya di sini ya, ampasnya di sini sangat halus ya. Oke, ini kita sampaikan dulu, terus kita siapkan bahan-bahannya dalam pembuatan membuat pupuk daun atau pupuk organik yang berbahan dasar daun. Pertama adalah yang di sini kita hanya semua jenis daun pada dasarnya bisa. Tapi saat ini saya menggunakan 2 bahan daun. Ini yang paling dasar ya. 1 sebenarnya bisa, kita buat yang 2 bahan daun. Nah, ini daun lamtoro. Kita buat daun lamtoro. Terus ini sisa dapur kangkung ya, daun kangkung, sisa dapur. Dan ini batang-batang muda dari batang lamtoro ya, ini dari batang lamtoro, batang-batang muda. Nanti kita akan blender, batang-batang tadi kita bisa tumbuk ya, kita bisa tumbuk atau kita bisa ulek
Tapi agak kelamaan kalau kita pakai cara itu juga tangan jadi teol. Ini kita blender saja. Kita blender dengan sedikit air nantinya ya. Kita persiapkan dulu blendernya. Ya, kita blender daun kangkung. Ini ya. Kita blender, kita patah-patahkan, kita blender. Dengan air, kita siapkan 2 liter air tadi, kita persiapkan. Antingnya juga kita seperti ini. Kita punya jenang dari daun. Pada dasarnya semua daun bisa dipakai, daun apapun. Hanya satu daun yang bisa dipakai adalah jangan sekali-sekali pakai daun pintu ya. Tidak bisa daun pintu. Semua daun yang ada pada tanaman bisa dipakai untuk pembuatan pupuk organik jenis pupuk pertumbuhan vegetatif ya. Nah, ini adalah molase yang kita juga akan pakai dalam proses pembuatan pupuk untuk menguatkan bakteri pengurainya. Ini bakteri pengurai yang tadi kita saring. Ini sudah siap kita pakai, kita masukkan di sini. Ya. Kita masukkan. Terus kita tambah dengan molasenya. Kita masukkan. Atau bisa memakai gula cair merah. Ya, masukkan. Terus kita aduk-aduk. Sampai betul-betul merata ya. Ini sudah ada bakteri pengurai, ada molase sama jenang daun dan batang. Ini sedap banget ambune. Itu. Yang tidak ada di sini yang tidak boleh adalah daun pintu. Daun pintu tidak diperbolehkan untuk membuat pupuk ya, daripada tabok mbokmu nanti. Tapi semua dedaunan, baik yang kering maupun yang basah, bisa dipergunakan sebagai pupuk yang sangat-sangat bagus tanpa menggunakan kimia sama sekali. Kemudian setelah ini rata, kita masukkan ke tempat fermentasi. Karena ini skalanya kecil ya, saya hanya memakai jerigen ini ukuran 3 liter ya, 3 atau 4 liter ini bekas oli. Ini kita pergunakan untuk alat fermentasinya untuk menjadi pupuk. Kita akan peram di sana sekitaran 14 hari sampai gasnya nanti habis. Ya 14 hari. Itu. Ya, ini kita masukkan. Ya. Sampai habis, kita masukkan semua. Sampai habis. Setelah semua masuk di sini, kita tutup rapat-rapat ya, betul-betul rapat ya. Ini kita tutup betul-betul rapat. Setelah kita tutup rapat, selang ini ya, ini kita masukkan ke sini. Sini ada airnya ya, ada air. Nanti sekitar 19 jam dari saat ini dia akan terproses, akan terjadi penguraian dari bakteri mol tadi untuk mengurai zat-zat organik baik mikro maupun makro yang ada di dahan atau ranting dan daun tadi untuk menjadi pupuk. Dia akan diurai oleh bakteri ini sehingga akan memunculkan gas. Nah, gas ini kita akan kelihatan nanti di sini akan keluar gelembung.
gelembung begitu, keluar gelembung. Setelah nanti kita itu keluar gelembung antara 19 jam dari saat kita tutup sampai mendekati 14 hari ya, bisa 10, 12 sampai 13 hari. Itu gelembung itu baru berhenti. Setelah itu baru kita saring lagi nanti untuk siap dipergunakan sebagai pupuk organik cair atau POC pertumbuhan. Jadi bisa kita pergunakan dari untuk tanaman masih kecil atau untuk membuat sprutnya benih ya. Itu jadi biar kita dalam menyemai benih, sebelum kita semai pada media semai, kita rendam dengan POC itu akan lebih cepat tumbuh. Nanti kita aplikasikan setelah POC itu jadi. Nah, setelah jadi kita akan aplikasikan dan insya Allah akan menjadi video yang ketiga dari proses pembuatan video ini. Begitulah teman-teman, saya kira sudah cukup. Kita akan tunggu nanti prosesnya sampai selesai. Insya Allah saya akan videokan untuk hari keberapa begitu. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.